Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Magfiraini Azahra, NPM 10090303507 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai biaya administrasi dan umum. Dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan dengan dosen mata kuliah Bapak Dr. Handri SEMM. Yang pertama, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha, yaitu kegiatan produksi dan pemasaran. Misalnya, memberi gaji, bonus tahunan, kesehatan, asuransi pegawai, telepon, penyusutan, aktifat tetap, keperluan listrik, air, dan gas, perlengkapan, peralatan, alat tulis kantor, dan sebagainya yang berhubungan dengan keperluan kantor atau perusahaan. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan tersebut. Sedangkan anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Biaya administrasi dan umum dapat kita sebut juga sebagai beban administrasi dan umum, yang merupakan salah satu unsur dari beban usaha atau beban operasional. Karena beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Dengan demikian, beban administrasi dan umum merupakan hasil dari selisih antara beban usaha dengan beban penjualan. Selanjutnya, beban yang termasuk ke dalam beban administrasi dan umum ada 10. Beban ini akan terjadi pada bagian personalia, bagian tata usaha atau kesekretariatan, bagian kerumah tanggaan kantor, manajemen puncak, bagian administrasi keuangan atau akuntansi, dan bagian umum lainnya. Yang pertama, beban gaji manajemen puncak, seperti beban gaji komisaris utama dan komisaris, beban gaji direktur utama dan direktur. Kedua, beban gaji pegawai kantor seperti beban gaji pegawai personalia, beban gaji pegawai sekretariat dan tata usaha, beban gaji pegawai administrasi keuangan, kasir dan akuntan, beban gaji keamanan kantor. Yang ketiga, beban pemeliharaan kantor seperti beban gaji petugas kebersihan kantor dan taman sekitarnya, beban bahan dan alat kecil atau pernik untuk pemeliharaan atau kebersihan kantor, beban pemeliharaan kantor lainnya seperti perbaikan kecil pendingin ruangan kantor, perbaikan kecil komputer kantor. Selanjutnya yang keempat, beban sewa kantor seperti sewa bangunan kantor, sewa alat kantor. Yang kelima, beban telepon, listrik, air keperluan kantor. Yang keenam, beban pernik kantor seperti penjepit kertas, tinta komputer, pensil, penggaris, tip X, kertas, pengharum ruangan yang dipakai kantor. Yang ketujuh, beban depresiasi bangunan dan alat kantor serta kendaraan kantor. Kedelapan, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor seperti beban honor panitia seleksi dan penarikan pegawai, beban surat menyurat dan dokumentasi, beban konsumsi panitia, dan lain-lain. Yang kesembilan, beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor seperti beban pendidikan formal ke perguruan tinggi, beban pendidikan non-formal atau khusus, beban penyelenggaraan penataran, dan beban penyelenggaraan pelatihan. Yang terakhir, beban administrasi dan umum lainnya seperti beban perjalanan dan bahan bakar keperluan kantor yang dipakai, beban kirim surat keperluan kantor tersebut, beban pengobatan pegawai kantor, dan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan anggaran beban administrasi dan umum. Secara umum, kegunaannya itu untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Sedangkan secara khusus,
Kegunaannya itu sesuai dengan rincian beban administrasi dan umum sebagai berikut. Yang pertama, beban gaji manajemen puncak, yaitu berfungsi untuk manajemen puncak dalam melakukan kegiatan perencanaan serta pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, beban gaji pegawai kantor. Fungsinya untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat atau TU, dan administrasi keuangan. Yang ketiga, beban pemeliharaan kantor, yaitu agar terciptanya kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor. Yang keempat, beban pemeliharaan kantor dan beban depresiasi kantor, agar pekerjaan kantor dapat dikerjakan pada tempat yang selayaknya. Yang kelima, beban telepon, listrik, air, dan pernik keperluan kantor agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Yang keenam, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor, yaitu untuk mendapatkan pegawai yang diperlukan, yang berkualitas, yang handal, dan dapat memajukan perusahaan sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor, yaitu agar kemampuan pegawai berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan serta mengikuti perkembangan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Dalam menentukan beban depresiasi, antara lain terdapat 3 faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, harga pokok atau kos, yaitu nilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta oleh perusahaan. Yang kedua, nilai sisa. Nilai sisa adalah sebuah nilai yang sangat erat kaitannya dengan biaya penyusutan. Nilai ini merupakan jumlah taksiran atau estimasi yang bisa didapatkan dari suatu entitas saat ini pada suatu pelepasan aset setelah dikurangi dengan estimasi biaya pelepasan. Dan yang ketiga yaitu masa manfaat. Masa manfaat adalah taksiran umum kegunaan aktiva tetap. Setelah mengetahui beberapa faktor yang dapat kita pertimbangkan untuk menentukan beban depresiasi, selanjutnya terdapat juga beberapa faktor yang akan mempengaruhi dalam penyusunan anggaran biaya administrasi, yaitu yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran unit yang diproduksikan, yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji. Yang kelima, metode depresiasi. Dan yang keenam, metode alokasi biaya. Untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi, berikut terdapat juga faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran ini. Yang pertama, perlu kita ketahui faktor internal terlebih dahulu, yaitu data penjualan pada tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta tenaga kerja, modal kerja, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Selain faktor internal, kita juga harus mengetahui faktor eksternalnya, yaitu keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, serta tingkat penghasilan masyarakat. Untuk dapat lebih memahami dalam penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum, mari kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu diketahui bahwa PT Mekar Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tas dan sepatu terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sedang menyusun anggaran administrasi untuk tahun 2017 dengan data sebagai berikut.
Anggaran produksi dalam waktu triwulan. Produksi tas triwulan pertama yaitu memproduksi sebanyak 5.000, triwulan kedua sebanyak 4.500, triwulan ketiga sebanyak 7.500, triwulan keempat sebanyak 8.000 dan jika ditotal menjadi 25.000. Sedangkan produksi sepatu di triwulan pertama ada 3.000, triwulan kedua sebesar 2.500, triwulan ketiga 4.500, dan triwulan keempat sebanyak 5.000. Jika ditotal sebanyak 15.000. Selanjutnya, diketahui juga anggaran biaya administrasi yang dikeluarkan. Yang pertama, untuk gaji pegawai per bulannya yaitu sebesar 5 juta rupiah, biaya depresiasi per tahunnya sebesar 20 juta rupiah, biaya alat tulis per bulannya sebesar 1.500.000 rupiah, biaya listrik dan air per bulannya sebesar 500.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan, dari data di atas, susunlah anggaran administrasi dan umum untuk tahun 2017. Langkah pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu anggaran biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Pertama, gaji pegawai per bulan. Nah, karena kita mencarinya dalam periode 1 tahun, untuk itu, sini kan masih per bulan, berarti 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi, 5 juta dikali 12 bulan sama dengan 60 juta. Yang kedua, biaya depresiasi. Karena biaya depresiasi tadi diketahuinya sudah per tahun, jadi tidak usah dikali lagi 12. Sama dengan 20 juta. Selanjutnya, biaya alat tulis per bulan. Jadi, biaya alat tulis juga sama, dikali 12 bulan. Sama dengan 1.500.000 dikali 12 bulan, hasilnya 18 juta. Lalu yang terakhir, biaya listrik dan air 500.000 per bulan. Karena per bulan sama juga dikali 12 bulan. Jadi, 6 juta. Nah, sudah kita ketahui kan semua biayanya untuk per 1 tahun. Lalu, semua biaya itu kita jumlahkan. Maka, didapatkan sebesar 104 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung anggaran biaya untuk produk tas. Yang pertama, 25.000 dibagi 40.000. 25.000 itu angkanya kita dapatkan dari hasil triwulan produk tas yang ada di tabel pertama tadi. Nah, yang 40.000 itu hasil triwulan produk tas dan sepatu yaitu 15.000 ditambah 25.000 sehingga hasilnya 40.000 dikali 60 juta dari biaya yang sebelumnya. Ya, didapatkan angka sebesar 37.500.000. Lalu yang kedua, 25.000 dibagi 40.000 dikali 20 juta sama dengan 12.500.000. Yang ketiga, 25.000 dibagi 40.000 dikali 18 juta sama dengan 11.250.000. Dan yang keempat, 25.000 dibagi 40.000 dikali 6 juta sama dengan 3.750.000. Nah, kalau udah, kita jumlahin semuanya. Jadi, jumlahnya 65 juta rupiah. Nah, yang terakhir, kita akan menghitung biaya anggaran untuk produk sepatu. Yang pertama, 15.000 dibagi 40.000 dikali 60 juta. Caranya sama kayak yang produk tas. 15.000 kita dapatkan dari hasil triwulan jumlah produk sepatu. Dibagi jumlah kedua produk, yaitu 25.000 ditambah 15.000 dikali 60 juta dari jumlah yang
biaya administrasi sebelumnya yang gaji pegawai itu. Maka hasilnya jadi 22.500.000. Yang kedua, 15.000 dibagi 40.000 dikali 20 juta sama dengan 7.500.000. Yang ketiga, 15.000 dibagi 40.000 dikali 18 juta sama dengan 6.750.000. Yang keempat, 15.000 dibagi 40.000 dikali 6 juta sama dengan 2.250.000. Maka kita jumlahkan juga, yaitu hasilnya sebesar 39 juta rupiah. Jadi, anggaran administrasi dan umum untuk perusahaan PT Mekarijaya pada tahun 2017 yaitu 104 juta rupiah, 65 juta rupiah untuk produk tas, dan 39 juta rupiah untuk produk sepatu. Sekian presentasi materi mengenai biaya administrasi dan umum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.